Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida, Stambuk A1H121081, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Haluoleo Kendari. Saat ini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh pemahaman eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan atau merdeka. 7. Kesediaan melaksanakan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ke-8, kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. 1. Dimensi keindividualan, yaitu sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. 2. Dimensi kesusilaan adalah dimensi kesusilaan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. 4. Dimensi keberagamaan, yaitu pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang religius. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Kemampuan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi itu sendiri secara potensi dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terbaik untuk ditangani. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian manusia utuh dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asmiranda dengan NIM A1H121003 Prodi S1 PG PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan inti atau secara singkat materi tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun mahasiswa. Pada gilirannya, manusia hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Karena itu, pendidik dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak membuat kesalahan-kesalahan mendidik. Sebab kesalahan mendidik bisa berakibat fatal karena sasaran pendidik adalah manusia. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan mendidik hanya dapat dihindari jika pendidik memahami apa pendidikan itu. Pendidikan itu sebenarnya. Yang terakhir, untuk unsur-unsur pendidikan itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik, yang keempat materi atau isi pendidikan, yang terakhir atau yang kelima yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ralnisa Fitri dari kelas A dengan NIM A1H12111 Program Studi PG PAUD. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkannya. Sejumlah asas-asas tertentu penting karena merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Beberapa di antara landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan.
Landasan pendidikan adalah suatu yang universal dan berkembang terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Rangkuman dari bab ini ialah pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kiki Gai dengan NIM A1H1210998. Saya dari kelas B, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang tercantum dalam bab 4. Terdapat dua topik, yaitu topik yang pertama, perkiraan masyarakat masa depan, dan yang kedua, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang dimaksud dengan perkiraan masa depan di sini adalah pendidikan yang berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia. Pendidikan dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia dan kebudayaan nasional merupakan landasan sistem pendidikan nasional. Landasan sosial kultural merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan. Program pendidikan dalam sekolah maupun program pendidikan di luar sekolah. Di sisi lain, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan perkembangan kebudayaan setiap masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran yang amat penting untuk perkembangan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Demikian itu, melalui upaya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Nah, topik yang kedua adalah upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang dimaksud dengan upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan ini adalah masyarakat yang memiliki ciri khas khusus, yaitu globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Hal ini tentulah memerlukan warga yang mampu menghadapi segala permasalahan dan mau menghadapi arus tantangan zaman. Keberhasilan antisipasi masa depan tersebut pada akhirnya ditentukan oleh keberhasilan manusia yang dihasilkan dari pendidikan. Perkenalkan, nama saya Serina dengan NIM A1H12119. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya yang tersedia agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jenis-jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah sekelompok primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan darah. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah pusat pendidikan yang taraf perkembangannya dari masyarakat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Kartini Bunga Karaing dengan NIM A1H1211015. Di sini saya akan membahas sedikit menurut pemahaman saya tentang materi pada bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama aliran empirisme dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang kedua, aliran nativisme dipengaruhi oleh faktor genetik dan kemampuan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme dipengaruhi oleh faktor bawaan dari lahir. Dan yang keempat, yaitu aliran konvergensi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yaitu seperti pengalaman dan psikologis pada anak, dan faktor luar seperti yang dipengaruhi oleh lingkungan.
Perkenalkan, nama saya Asmiar dengan NIM A1H1210085. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 7 yang berjudul Permasalahan Pendidikan. Adapun yang dibahas tentang permasalahan pendidikan yaitu A. Permasalahan pokok pendidikan. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai suprasistem. Non-sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. B. Jenis permasalahan pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pokok pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan pada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika sependidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencangkup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 8, yaitu sistem pendidikan nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan pasif dalam sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta yang ditanggung jawab oleh Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, dan Menteri lainnya. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Pertama, kelembagaan pendidikan. Yang kedua, jalur pendidikan. Jalur pendidikan yaitu seperti sekolah dan luar sekolah. Yang ketiga, ada jenjang pendidikan, dasar-dasar, menengah, dan pendidikan jenjang tinggi. Yang keempat, program dan pengelolaan pendidikan, yaitu berdasarkan jenis pendidikan seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keguruan. Selanjutnya ada kurikulum program pendidikan. Kurikulum pendidikan seperti kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Perkenalkan, nama saya Halmita Sari dengan NIM A1H12193. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan pembangunan, di mana telah kita ketahui bahwa pendidikan telah menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi,
dan industri yang dilanjutkan dengan bangunkannya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, hingga sampai di pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenis. Bangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi kebutuhan dapat memenuhi aspek tertentu dan kebutuhan, misalnya dapat memenuhi dari aspek tertentu dari kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual lainnya. Diketahui bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusia, bukan pada lingkungannya seperti pembangunan ekonomi. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Persoalan pendidikan dapat dilihat juga sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.